Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di hari Rabu. Hari ini kita akan belajar sarana dan prasarana, melanjutkan materi yang kemarin ya. Untuk yang hari ini kita akan masuk KD 11, yaitu menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, di sini ya, mulai dari bagian yang pertama yaitu adalah pengertian sarana dan prasarana. Di sini ada dua menurut para ahli. Yang pertama menurut Christopher Schuner 2007, yaitu pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Gunawan 1996, pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Kemudian masuk ke bagian yang B, jenis-jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama ada pembelian ya. Jenis-jenis kegiatan yang pertama itu adalah pembelian. Pembelian itu adalah cara umum yang biasa dilakukan oleh kantor ya. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara yaitu kantor menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada penukaran. Penukaran adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki oleh kantor dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Tentu saja barang yang ditukarkan adalah sarana dan prasarana yang sudah tidak dimanfaatkan lagi bagi kantor tersebut. Yang ketiga adalah penerimaan hibah. Penerimaan hibah yaitu adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah pusat ataupun dari pihak swasta. Hibah berarti diberikan secara cuma-cuma ya. Berarti di sini misalnya satu instansi ada pemberian hibah, misalnya untuk pembuatan sebuah gedung ya, ada pemberian hibah semen sebanyak 100 sak misalnya. Itu adalah hibah, diberikan secara cuma-cuma. Kemudian yang keempat adalah rekondisi atau perbaikan. Adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang telah mengalami kerusakan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penggantian bagian-bagian yang telah rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. Misalnya nih, kita di sebuah kantor mempunyai beberapa unit komputer. Ada 10 misalnya, 10 unit komputer. Kemudian 5 ini rusak ya. Selama barang tersebut masih bisa diperbaiki ya, itu prosesnya itu disebut dengan proses perbaikan atau rekondisi ya. Untuk bagian dari jenis-jenis kegiatan pengadaan. Kemudian yang kelima adalah produksi sendiri. Ya, produksi sendiri yaitu adalah pemenuhan kebutuhan kantor melalui pembuatan sendiri yang dilakukan oleh karyawan kantor yang bersangkutan. Cara ini akan efektif jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya ringan. Kegiatan produksi sendiri ini dapat melatih kreativitas dan melatih jiwa
perusahaan karyawan. Kemudian lanjut ke bagian 6 yaitu penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarpras kantor dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor dan kantor tersebut membayarkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut. Nah, misalnya satu instansi memerlukan suatu kursi ya untuk mengadakan suatu rapat. Nah, karena mungkin membutuhkan banyak kursi, jadi dia menyewa pengadaan kursi tersebut kepada pihak penyedia atau pihak penyewa kursi. Kemudian yang ketujuh adalah pendaur ulangan. Ini adalah cara memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan kantor. Apa yang bisa didaur ulang? Ya. Kemudian yang ke-8 adalah peminjaman. Peminjaman adalah cara pemenuhan sarpras kantor dengan cara memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam. Nah, itu tadi ya. Itu ada 8 jenis-jenis kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian lanjut ke bagian C, tujuan pengadaan sarpras ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Kelima, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time ya. D. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Nih, di sini ada 7 prinsip ya. Yang pertama adalah efisiensi. Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya dan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum tanpa menurunkan kualitas barang yang ada. Untuk efektif, sedangkan efisien, sekarang yang efektif adalah pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan manfaat dan ketersediaan barang. Yang ketiga transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus bersifat jelas ya dan diketahui secara luas, itu transparan. Terbuka. Pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan. Ya, berarti terbuka untuk umum maksudnya di sini. Bersaing. Bersaing itu adalah pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat. Ya. Persyaratan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi atau gangguan atau ikut campur ya yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi harus fair ya maksudnya di sini ya, bersaing secara fair. Yang keenam adalah adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Akuntabel ini adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya, itu tadi.